Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Oke, kita hari ini bertemu kembali di mata pelajaran Tata Boga untuk kelas 11. Maaf, untuk kelas 12. Hari ini Ibu tukar mata pelajaran dengan Bapak Ari Subawo, mata pelajaran bahasa Jepang. Karena harusnya besok Ibu mengajar, tapi hari ini Ibu tukar karena ada kepentingan. Jadi bahasa Jepang itu pindah harinya besok. Dengan tukar dengan pelajaran Tata Boga ya. Nah, hari ini sudahkah kalian siap dengan buku pelajaran? Jika belum, silahkan kalian lengkapi dulu buku pembelajaran kalian. Modul Tata Boga juga silahkan dibawa. Waktu minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan materi tentang makanan sepinggan. Siapa yang bisa menjelaskan atau mereplay kembali materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu? Silakan yang bisa angkat tangan ya. Ibu kasih kesempatan 1 atau 2 orang sebelum Ibu mulai materi. Siapa yang sudah menyimak minggu lalu? Atau Ibu tunjuk ya? Coba Chandra Dwianti. Oke, silakan. Chandra, kok menghilang? Atau yang lainnya ya? Oktaviani Putri, coba. Silakan di-unmute. Oktaviani Putri. Cipta Dewi, coba Cipta Dewi. Ini Kadek Cipta Dewi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai makanan sepinggan. Materi minggu lalu, saya mengikuti pelajaran Ibu, saya sedikit menyimak. Makanan sepinggan merupakan makanan atau suatu istilah makanan yang diberikan untuk hidangan di mana seluruh lauk terdapat dalam satu piring. Ya. Di mana makanan sepinggan ini memiliki fungsi antara lain yang pertama fungsinya menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, badan memperoleh khasiat yang cukup. Yang ketiga, proses penyediaan atau pada saat proses pemasakan itu lebih mudah. Yang keempat itu boleh dihidangkan secara peranggu atau bermeja itu atau di papak atau dibungkus-bungkus kayak gitu tuh di box-box. Yeah. Terus pada prinsip makanan sepinggan itu harus ada lauknya, seperti ada proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, dan karbohidratnya seperti nasi,
proteinnya ya seperti untuk menguatkan tenaga kita, kayak gitu Bu. Terus contoh-contoh makanan sampingan itu antara lain itu nasi goreng, di mana ada karbohidratnya itu adalah nasi, proteinnya itu adalah dagingnya, misalnya daging ayam atau daging sapi isinya itu, terus sayurannya itu vitaminnya, terus ada lemaknya, lemaknya itu minyak yang digunakan untuk menggoreng atau kerupuknya juga yang terkandung minyaknya itu juga bisa Ibu. Iya. Sudah? Sudah Cipta Dewi? Sudah Bu. Nah, terima kasih. Nomor absen berapa dan dari kelas berapa? Nomor absen 11 dari kelas 12 sampai 6. Sampai 6. Terima kasih Cipta Dewi. Oke, silakan di-unmute. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang lauk pauk. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang makanan sepinggan. Ya. Hari ini Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati berdiskusi, siswa mampu menganalisis. Yang pertama ada menjelaskan pengertian lauk pauk dan makanan sayur Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis lauk pauk dan makanan sayur Indonesia. Yang ketiga ada menjelaskan bahan lauk pauk dan makanan sayur Indonesia. Yang keempat, kita dapat menjelaskan alat dan bahan lauk pauk dan makanan sayuran Indonesia. Oke. Nah, sebelum ke pengertian lauk pauk, apakah kalian tahu pengertian lauk pauk itu apa? Oke, yang bisa? Kalian kan sering makan lauk pauk. Nah, lauk pauk itu apa sih sebelum Ibu jelaskan? Ayo yang bisa silahkan. Kalian sering makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sana di dalam 4 sehat 5 sempurna terdapat lauk pauk dan sayuran. Apa itu lauk pauk? Sebentar ya. Yulia Stuti, silakan dijawab. Selamat pagi, Bu. Pagi. Kalau yang saya tahu, lauk pauk itu jenis makanan yang biasanya bahan utamanya itu berasal dari bahan makanan hewani atau nabati yang menjadi pelengkap makanan sehingga bisa menimbulkan selera makan. Oke. Dari kelas berapa dan nomor absen berapa? Dari kelas 12 sampai 6 absen 34. 34. Ya, AP6. Makasih. Oke, ada lagi? Silakan di-unmute ya. Ada lagi satu orang yang ingin menjawab? Made Bella. Ya. Coba silakan jawab. Udah, Bu. Sudah. Baik. Jawaban dari pertanyaan Ibu adalah lauk pauk adalah suatu hidangan sebagai peneman hidangan utama yang di Indonesia lumrahnya adalah nasi, dan
lauk pauk ini sendiri biasanya kaya akan protein, baik protein nabati ataupun hewani. Nabatinya dari sayur-sayuran, sedangkan hewaninya dari hewan. Demikian. Oke, terima kasih Bella. Dari kelas berapa? Halo Bella. 12 sampai 9, absen 8. Oke, terima kasih Bella. Di 12 sampai 9. Iya, sudah. Oh ya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, jadi pengertian lauk pauk itu adalah sejenis masakan yang bahan utamanya berasal dari makanan hewani atau nabati sebagai pelengkap suatu masakan, serta dapat menimbulkan selera makan kita. Ya, jadi lauk pauk itu dapat dibedakan menjadi 2 seperti yang dikatakan Bella tadi. Oke, yang pertama, lauk pauk berasal dari hewani. Kemudian yang kedua ada lauk pauk yang berasal dari nabati. Sekarang Ibu akan bahas tentang lauk pauk yang berasal dari hewani, yaitu sumber protein hewani itu diperoleh melalui daging, telur, dan semua yang berasal dari hewan. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh lauk pauk yang berasal dari hewani. Yang sering kita konsumsi, hewan yang sering kita konsumsi adalah hewan ternak. Nah, hewan ternak itu hewan yang berkaki 4, misalkan sapi, kemudian ada kambing, kemudian ada babi. Mungkin ada lagi beberapa yang bisa dikonsumsi dan sering dikonsumsi oleh manusia. Kemudian lauk pauk hewani yang berasal dari unggas itu antara lain ada ayam, ini hewan ternak, ada ayam, kemudian ada bebek, ada juga burung, kemudian ada telur. Nah, itu berasal dari ayam, bebek yang sering kalian makan, yang lumrah dimakan. Kemudian lauk pauk yang berasal dari ikan air tawar itu bisa dari ikan mas, kemudian ada ikan gurami, dan yang lainnya. Berikutnya ada ikan berasal dari air asin, yaitu ikan kakap, ada ikan salmon, ini berasal dari laut. Nah, ikan salmon kan tidak ada ya di air tawar. Dia hidup pasti di laut. Kemudian hasil laut lainnya yang sering dikonsumsi, yang sering dijadikan suatu makanan, yaitu bisa dari cumi-cumi, kemudian bisa dari udang, kerang. Kerang di sini bukan kerang-kerang kayak untuk tanaman hias itu ya. Ini sejenis makanan. Kemudian ada kepiting, ada lobster, gurita, dan lain-lain. Oke. Nah, lanjut. Untuk lauk pauk nabati itu bersumber dari produk sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, susu, kedelai. Di sini Ibu sudah cantumkan beberapa contoh lauk pauk yang bersumber dari nabati, yaitu tempe. Itu berasal aslinya dari mana ya? Tempe itu? Dari mana tempe, makanan tempe berasal dari mana? Apakah di Inggris ada tempe? Nah, dari mana? Tentunya dari Indonesia, dia makanan khas Indonesia. Kemudian tempe itu terbuat dari kacang kedelai. Nah,
Kemudian berikutnya ada susu kedelai. Kemudian ada kacang-kacangan. Kemudian tahu, semua jenis sereal. Kemudian ada brokoli, bunga kol, semua jenis-jenis sayuran bisa dimasukkan ke dalam jenis lauk pauk nabati. Apakah kalian sudah sering makan lauk pauk dan sayuran? Bisa nggak kalau kalian, umpamanya kalian makan dalam satu piring, tidak terdapat lauk pauknya, hanya vegetarian. Nah, ada nggak di sini vegetarian? Ada. Berarti semuanya senang makan daging ya dan sayuran. Oke, lanjut ya. Di sini jenis lauk pauk dapat dibedakan menjadi 5. Udah, bisa kalian lihat di sini jenis lauk pauk itu dapat dibedakan menjadi 5 yang terdiri dari yang pertama adalah jenis lauk pauk berdasarkan kandungan air. Kemudian yang kedua, jenis lauk pauk berdasarkan rasa. Yang ketiga, jenis lauk pauk berdasarkan cara memasak atau teknik memasak. Yang keempat, jenis lauk pauk berdasarkan bahan. Yang kelima, jenis lauk pauk berdasarkan perlakuan. Nah, sekarang jika Ibu bertanya, apa sih perbedaan dari masing-masing yang Ibu jelaskan tadi? Nah, hari berikutnya. Yang pertama, berdasarkan kandungan air, itu maksudnya jenis lauk pauk itu berdasarkan kandungan air dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, itu kering. Misalnya dalam pengolahan abon. Di sana hasil akhirnya tekstur daging itu kan kering. Nah, jadi contohnya Ibu ambil itu abon. Kemudian berdasarkan kandungan air tingkat basah itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, utuh atau ditusuk. Nah, di sini Ibu ambil contoh kalau ditusuk itu sate. Umpamanya kalau utuh itu bisa ayam betutu. Kemudian berikutnya yang kedua itu terbuka, artinya di sini kalian membuat makanan tidak dibungkus, tidak ditusuk. Jadi penyajian makanan itu adalah terbuka. Contohnya dalam proses pembuatan tempe bacem, tempe manis, bisa. Kemudian yang terakhir ini basah tertutup. Basah tertutup ini makanan itu harus dibungkus, baik itu dari daun pisang atau dibungkus dengan yang bahan lainnya. Ya, di sini contohnya dalam pengolahan pepes ikan atau membuat tum ayam bisa, karena dia dalam proses pembuatannya itu harus tertutup, harus dibungkus. Kemudian yang ketiga ada jenis lauk pauk berkuah. Nah, berkuah di sini dapat dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama itu berkuah sedikit, contohnya pada masakan balado. Kemudian pembuatan rendang itu menggunakan kuah sedikit. Kemudian menggunakan kuah sedang dalam pembuatan contohnya ayam rica-rica. Kemudian ayam semur, tongseng. Kemudian berkuah banyak. Nah, di sini ada
dalam proses pembuatan gulai. Kalau dalam pembuatan gulai kan presentasi makanan itu disajikan banyak kuahnya. Ya kan? Kan tidak mungkin kalian dikasih dagingnya saja tanpa kuah. Kemudian ada rawon. Kemudian contoh lain soto ayam bisa. Bakso itu juga menggunakan kuah banyak. Nah, di sini selanjutnya lauk pauk berdasarkan rasa dapat bedakan menjadi 5. Yang pertama itu berdasarkan rasa pedas. Jadi di mana penyajian makanan itu disajikan pedas, lauk pauknya pedas. Contohnya Ibu ambil ayam geprek. Ayam geprek itu, kenapa ayam geprek Ibu? Karena kalau penyajian ayam geprek itu dominan pedas karena dari sambalnya, ya kan? Nah, ayam lalapan pun bisa kalian buat. Karena ayam lalapan itu kan penemannya adalah sambal. Oke, selanjutnya asam gurih. Apa sih maksudnya asam gurih, Bu? Nah, di sini pernah nggak kalian merasakan makanan itu asam, ada asam dan ada gurihnya? Pernah nggak? Pasti pernah, tapi tidak bisa merasakan dan menyebutkan ya. Artinya, di mana di suatu makanan tersebut ada rasa kecut atau asam, itu bisa diambil dari lemon, tahu lemon, jeruk nipis. Kemudian rasa gurih itu diambil dari stok. Nah, stok itu kaldu. Kelas 11 sudah kan membahas tentang stok. Oke, jadi di mana dalam suatu makanan itu terdapat asam dan gurih, jadi gurih itu bisa diambil dari stok dari hidangan tersebut. Misalkan di sini soto ayam contohnya. Berarti gurihnya itu diambil dari stok ayam atau chicken stock. Kemudian asamnya bisa diambil dari lime atau jeruk nipis. Sudah? Kemudian yang nomor 3 itu ada asam gurih pedas. Di mana di suatu makanan ini terdapat asam, rasa asam, kemudian rasa gurih, rasa pedas. Itu contohnya pada pengolahan opor ayam. Nah, kenapa opor ayam, Ibu? Ya, karena pada pembuatan opor ayam, di sana ada pengolahan pembuatan stok, di sana ada. Kemudian rasa opor ayam itu kalau diisi sambal, dia akan terasa pedas jika senang pedas. Jika tidak senang pedas, tidak apa-apa, tidak usah diisi. Di sana sudah terdapat asam, gurih, dan pedas. Kemudian berikutnya nomor 4, itu ada asam, manis, pedas. Yang sering kalian sudah mendengar, nah, asam manis. Kalian kan kebiasaan lebih sering mengkonsumsi makanan yang pedas ya. Kalau tidak pedas, tidak terasa, hambar kalian rasanya makan. Benar nggak? Ya. Asam manis pedas itu contohnya dalam pengolahan ayam asam manis. Di mana asam manis itu asamnya bisa berasal dari yang pertama Ibu sebutkan tadi dari lemon, kemudian bisa dari asam lunak, bisa dari vinegar. Vinegar tahu? Vinegar itu cuka masak. Kemudian manisnya kalian bisa ambil dari gula. Kemudian pedas sudah tentu dari apa? Cabai. Ya. Kemudian yang nomor 5 ada asam manis, yaitu
Nah, seperti contoh dalam pembuatan udang asam manis bisa, kemudian ayam asam manis bisa. Sausnya yang disebut dengan asam manis, ya. Oke, lanjut. Berdasarkan cara memasak atau teknik memasak. Nah, lauk pauk berdasarkan memasak atau teknik memasak dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada panas kering, di mana pada proses pengolahan lauk pauk itu ada proses panas dan ada proses memasaknya. Misalkan panas kering itu dipanggang, kemudian ada dibakar, ada digoreng, di oven, disangrai. Tahu sangrai? Tahu kalian sangrai? Nah, sangrai itu dalam bahasa Balinya menyanyah. Dimasak tanpa menggunakan minyak, tanpa air. Sangrai dalam artian atau serundeng ya. Kemudian contoh yang dipanggang itu menggunakan teknik panas kering adalah dalam proses pengolahan, misalkan kalian membuat ayam panggang. Kemudian yang dibakar sate. Yang digoreng bisa dari ayam goreng. Kemudian ada iga bakar dan masih banyak lainnya. Yang berikutnya, panas basah. Itu ada metode mengukus, rebus, dan mengetim. Nah, contoh makanan, contoh lauk pauk yang dimasak menggunakan metode dikukus, contohnya apa? Ya, contohnya itu ada pepes. Yang direbus contohnya itu ada bakso. Yang mengetim juga bisa, itu pepes ikan atau pepes ayam. Berikutnya, panas campuran. Nah, apa yang maksud dengan panas campuran? Panas campuran itu artinya kombinasi panas basah dengan panas kering. Atau sebaliknya, panas kering dan panas basah. Contohnya dalam pembuatan di sini sambal goreng. Kemudian ada pergedel, sate, dan lain-lainnya. Berdasarkan bahan, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu berasal dari hewani. Misalnya kalian membuat empal daging yang berasal dari daging. Ya, hewani, ingat yang tadi Ibu jelaskan, bisa berasal dari unggas, kemudian daging, kemudian dari laut. Nah, itu bisa diolah berdasarkan bahan dari hewani. Kemudian berdasarkan bahan dari nabati. Itu jenis-jenisnya dari kacang-kacangan, sayur-sayuran. Ibu mengambil contoh di sini tempe bacem. Yang ketiga, berdasarkan bahan dari campuran. Nah, di sini misalnya campurannya adalah mengkombinasikan daging atau berasal dari hewani dan nabati, kalian campurkan. Nah, contohnya dalam pembuatan soto ayam. Di sana terdapat dagingnya berasal dari hewani, bisa daging ayam, kemudian dikombinasikan dengan seledri, itu kan dari nabati, jenis sayur-sayuran. Kemudian ada daun pre juga di sana, ya. Oke. Di sini berdasarkan perlakuan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ditusuk, misalnya dalam pengolahan sate. Kemudian dijepit, seperti kalian membuat ayam bakar, ayam panggang. Kemudian dibungkus daun, misalnya dalam pengolahan pepes ikan.
dicincang, misalkan dalam pengolahan membuat daging burger, kemudian membuat lawar. Nah, itu kan dicincang. Oke. Di sini ada masakan sayuran. Kita akan bahas sayuran. Kalian ada yang tidak senang makan sayur? Jika tidak senang, Ibu harapkan kalian segera mungkin mengkonsumsi sayuran karena itu sehat untuk tubuh dan mata kalian. Ya. Oke, pengertian sayuran di sini. Ibu akan jelaskan. Sayuran adalah semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, baik yang diambil dari akar, batang, daun, dan biji, bunga, atau bagian lainnya yang digunakan untuk diolah menjadi suatu makanan. Sudah? Ini di materi kelas 10, kalau tidak salah. Ya. Kemudian, sayuran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sayuran berkuah. Sayuran berkuah dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada sayuran berkuah sedikit, yang kedua ada sayuran berkuah sedang, yang ketiga sayuran berkuah banyak. Kalian bisa lihat di layar kalian. Jika sayuran berkuah sedikit, itu contohnya adalah dalam pengolahan tumis kangkung. Nah, di mana kalau pengolahan tumis kangkung itu tidak memerlukan atau tidak menggunakan banyak kuah. Ya, dia menggunakan sedikit kuah. Cah sayur juga sama, hanya sedikit. Kemudian berkuah sedang. Nah, perbandingan airnya adalah sayur dan airnya adalah 1:1, sama. Contohnya dalam pengolahan capcay. Capcay kan hampir sama sayur dan airnya. Kemudian gulai. Kemudian sayuran berkuah banyak. Contohnya itu ada sayur lodeh, sayur bening, soto, dan lain-lain. Bakso pun juga bisa, karena dia menggunakan kuah yang banyak dalam penyajiannya. Nah, di sini ada sayuran bersantan atau tidak bersantan. Contoh sayuran bersantan di sini, Ibu memberi contoh di sini sayur lodeh, sayur terong santan. Itu mengapa sayur terong santan? Karena dalam proses memasaknya di sini diberikan santan. Nah, jadi sayuran bersantan atau tidak bersantan. Contoh sayuran yang tidak bersantan yaitu contohnya sayur bening, belacan kangkung, itu tidak bersantan. Ya, kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini sayuran berbumbu pedas atau tidak pedas. Masakan sayuran adalah sejenis hidangan yang menggunakan bahan pokok sayuran dibuat masak semua atau mentah. Semua maaf Ibu ulang, masakan sayuran adalah sejenis hidangan yang menggunakan bahan pokok sayuran dibuat masak semua atau mentah semua, atau sebagian, atau masak semua, atau sebagian dimasak dengan cara ditumis, serta dapat disajikan dengan sambal atau saus. Di sini ada masakan sayuran, contoh antara lain mentah semua.
Mentah semua itu tidak ada proses pemasakan dalam pengolahannya. Mentah semua dia. Contoh sayurannya adalah yang pertama ada terancam. Terancam itu adalah masakan Jawa, khas Jawa. Kemudian ada karedok, lalapan, yang sering kalian lihat, sering kalian makan juga. Ada salad. Oke, lanjut. Nah, berikutnya nomor 2 ada mentah sebagian. Maksudnya di sini mentah sebagian adalah ada proses pengolahan pemasakan dan setengahnya ada yang tidak harus dimasak. Antara lain itu gado-gado. Nah, gado-gado di sini proses memasaknya kan ada. Nah, telurnya dimasak. Kemudian itu kol, kacang panjang itu dimasak. Kalau terongnya dimasak enggak? Enggak, ya itu namanya mentah. Jadi mentah sebagian. Ada proses masaknya dan ada di mana sayur itu ada yang tidak boleh dimasak. Kemudian berikutnya contohnya asinan sayur. Asinan sayur itu di mana togenya itu mentah. Kemudian wortelnya juga mentah. Nah, di sini ada berikutnya rujak cingur. Rujak cingur itu vegetable-nya kangkung, toge itu direbus, ya. Ada proses pematangan. Kemudian di situ ada timun. Timunnya tidak dimasak. Kemudian nomor 3 ada masak semua. Masak semua ini dalam artian di mana pengolahan sayuran semuanya dimasak. Contohnya kalian membuat sayur urap di rumah. Nah, di dalam pembuatan sayur urap, sayuran yang kalian gunakan kan semuanya dimasak. Tidak mungkin tidak dimasak, kan? Misalnya membuat sayuran urap dari kacang panjang. Kan tidak mungkin kalian membuat sayuran urap dari kacang panjangnya masih mentah. Itu berarti terancam dia, ya. Itu harus dimasak. Kemudian taugenya juga dimasak. Kalau ada kacang merah juga bisa, itu harus dimasak juga, direbus. Jadi memasak semua artinya di mana makanan itu semuanya harus dimasak. Termasuk juga dalam pembuatan pecel. Ya. Oke. Sampai di sana paham? Ada yang ingin bertanya? Silakan, yang kurang jelas silakan bertanya. Ada yang bertanya atau ibu yang bertanya? Oke. Ibu yang bertanya ya. Nah, ibu yang bertanya. Dwi Antari silakan. Unmute silakan. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebutkan kelas dan nomor absen ya. Ya, nama saya ini Mari Dwi Antari, nomor absen 14 dari kelas 12 AP1. Oke. Nah, pertanyaannya Ibu. Pengertian sayuran itu apa? Maaf Bu, tadi saya baru join soalnya. Baru join. Oke. Ya. Ibu akan ganti, silakan di-unmute. Sorry ya, saya ya. Yang lebih dikit. Putu Eka. Ya, anak usah melotot gitu.
Ya, santai aja, nggak usah tegang-tegang ya. Toika, silakan dari kelas berapa, nomor absen berapa? Pagi, Bu. Saya dari kelas 12 AP2, nomor absen 12. AP2, nomor absen 12. Ya. Oke. Sebutkan pengertian sayur. Sayur atau sayuran? Oh, sama Ya. saja, sayur atau sayuran sama saja. Tadi saya kurang gini ya, Bu ya, tapi ini menurut pengertian saya sendiri. Iya. Sayur atau sayuran itu adalah segala jenis sayuran yang dimasak, baik itu matang ataupun matang ataupun masak mentah sebagian atau ya gitu. Itu aja. Oke, yang lainnya. Dharma Karya, coba Dharma Karya. Ya, Bu. Ya, dari kelas berapa dan nomor absen berapa? Kelas 12 sampai 1, nomor absen 13. Oke. Apa itu lauk pauk? Lauk pauk adalah sejenis masakan yang bahan utamanya berasal dari bahan makanan hewani atau nabati sebagai pelengkap masakan, serta menimbulkan selera makan. Oke. Lauk pauk itu dapat dibedakan menjadi berapa? Menjadi 2. Sebutkan. Yang pertama, lauk pauk hewani. Yang kedua, lauk pauk nabati. Ya, terima kasih Dharma Karya. Baik, Ibu akan akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Karena berhubung dengan terbatasnya waktu, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, rajin mengikuti daring juga ya. Oke. Untuk materi hari ini, Ibu akan cukupkan. Ibu akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih anak-anak semua.